Jingle them bells and frolic. Oh, by gosh, some stalling. Eggnog, gin and tonic made. Halo, ketemu lagi sama Albi Tama di sini, dan kali ini gue lagi ada di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan, dan di sekitar gue lagi ada pameran kendaraan klasik yang berjejer. Mulai dari yang ada di belakang gue, Aston Martin DB5, lalu juga Mercedes-Benz 300 SL, dan masih banyak lagi sampai ke sana. Dan kita bakalan lihat satu persatu mobil yang dipajang ataupun dipamerin di Pondok Indah Mall 2 oleh Tuxedo Studio asal Bali ini. Yuk. I'm loaded. Nah, sekarang di depan gue ini ada Aston Martin DB5. Ini adalah replika yang dibuat sama Tuxedo. Dan kalau misalnya kita lihat historisnya, DB5 ini adalah Aston Martin yang dibuat dan dipakai di film James Bond eranya Sean Connery. Kalau nggak salah judulnya Goldfinger. Mungkin eranya orang tua kita pada saat masih muda, masih kecil, tahun 60-an, ataupun eranya kakek nenek kita pas lagi jaya-jayanya. Nah, mobil ini punya clear silver yang legendaris. Tuh, bisa lihat ya. Detail banget, tapi ini sebenarnya adalah sebuah replika ataupun recreate yang dilakukan sama Tuxedo Studio di Bali, dibuat oleh tangan-tangan karya anak bangsa. Dan karena ini adalah mobil James Bond, tentu ini diselipin beberapa aksesoris kayak misalnya kamuflase untuk merahasiakan plat nomornya. Ini nih tombol plat nomor ya, yang tulisan Tuxedo ini bisa dilipat seperti mobil James Bond. Jadi bisa menghindari kejaran dari penjahat ataupun hal-hal lainnya mengancam. Nah, di sebelahnya ini adalah Mercedes-Benz 300 SL yang terkenal karena pintu gullwing-nya, gullwing door, yang merepresentasikan sebuah burung camar yang terbang dengan gaya yang indah. Bisa dilihat ya, ini warna silvernya juga cantik, detail banget, dan ini adalah Porsche 356 Speedster. Dan mobil ini ternyata dimiliki sama salah satu selebriti yang pengikut Instagramnya atau umatnya udah capai 60 jutaan. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh memang kolektor dari kendaraan-kendaraan keren ya, mulai dari Ferrari, Lamborghini, motorsportnya juga banyak, dan punya mobil klasik yang di rebuild ataupun direplikasi oleh Tuxedo Studio. Nah, ini sebelah kiri juga ada Toyota 2000 GT. Ini mobil kecil banget. Salah satu sports car ataupun supercar yang dibuat oleh Toyota untuk pertama kalinya. Dan mobil ini pernah mejeng di film James Bond yang judulnya You Only Can Live Twice. Itu film keempatnya atau kelimanya Sean Connery, di mana dia lagi tugas di Jepang, dan mobil ini dipakai sama agent dari Jepang bernama Akiko Wakabayashi. Tapi untuk di film James Bond, bagian atapnya itu dipotong untuk bisa mengakomodir tinggi badan dari aktor James Bond sendiri, yaitu Sean Connery, yang mencapai sekitar 180-an cm. Dan itu bikin mobil ini jadi punya versi roadster atap terbuka untuk pertama kali. Di sini masih ada mobil lain yang dipajang. Jumlahnya ternyata nggak sedikit. Tadi kita kalau misalnya lihat di situ cuman ada 1, 2, 3, 4 unit aja, tapi ternyata sampai ujung sana totalnya ada 9 unit. Nah, ini adalah Porsche 356 Speedster, sama kayak yang tadi punya Raffi Ahmad. Ini atap terbuka, atapnya dari kanvas. Wah, bener-bener cantik ya. Dibuat sedetail mungkin. Ini dibuat dari bahan aluminium untuk bodinya yang sesuai sama material untuk otomotif dengan ketebalan tertentu. Dan cantik banget sih. Ada Porsche 356 ini yang cabrio, lalu juga ada Aston Martin DB5. Terus di sebelah sana juga ada Porsche 550 Spider. Nah, ini dia. Dan ini punya sejarah kalau mobil ini tuh pernah menang balapan di sirkuit Nürburgring di Jerman ya. Sirkuit legendaris, sirkuit tradisional orang-orang ataupun pecinta balap masa lampau. Ini benar-benar didesain atau dibuat presisi mungkin dengan bentuk aslinya, dengan konsep aslinya. Hampir semua yang ada di sini
ini dibuat dengan menggunakan blueprint yang sesuai 1:1. Yang membedakan mobil ini bukanlah mobil original, melainkan sebuah replikasi adalah mesinnya. Mesinnya pakai mesin yang tentu berbeda dengan aslinya, karena untuk bisa maintenance mesin aslinya itu sangat sulit. Mesin lawas dibandingin sama mesin modern tentu perawatannya butuh biaya ekstra. Dan beberapa kendaraan sih seperti misalnya nih Aston Martin DB5 ini pakai mesinnya BMW E36. Lalu Mercedes-Benz SL 300 SL ini punyanya Pak Bambang Susatyo kebetulan yang ada di sini. Ini pakai mesin pakai mesin Mercedes-Benz W124 3200 cc inline 6 cylinder. Nah, yang ini adalah Porsche 356 Cabriolet warna hijau. Gimana? Keren ya? Sumpah keren banget. Mereplikasi mobil seperti bentuk aslinya, benar-benar presisi, mulai dari eksteriornya, lalu bumper-bumpernya, cover lampunya, velgnya, spionnya, itu bisa dibikin ulang kalau misalnya partnya nggak ada. Dan yang lebih menantang, kalau tadi gue coba tanya-tanya sama ownernya, sama co-foundernya, dan juga sama beberapa pegawainya yang mengerjakan mobil-mobil ini, bilang yang paling sulit adalah mengerjakan bagian perintilan-perintilan di bagian dalam, mulai dari instrumen yang kebanyakan analog ya, terus juga beberapa hal lainnya, tombol-tombol, itu jadi tingkat kesulitan tersendiri. Kalau body buat mereka gampang lah gitu kalau katanya. 9 mobil yang dibuat langsung di workshop ataupun studionya Tuxedo di Bali. Yes. Nah, ya Aston Martin DB5, Porsche 356, ini kan beberapa varian, ada Twister, ada Cabriolet. Iya. Nah, ini sebenarnya mobil itu hasil restorasi, ya kan? Karena mungkin orang masih banyak yang belum paham gitu pasti awam. Apakah ini hasil restorasi atau ini recreate, direplikasi, dibuat benar-benar dari nol sampai jadi seperti bentuk aslinya 1:1 gitu? Sebenarnya kita itu pabrik ya. Okay. Pabrik mobil yang dibuat secara handmade gitu di Bali gitu. Cuman kita lebih menamakan diri kita studio itu karena kita bikinnya itu nggak ratusan ya. Kita setahun tuh cuma 5-8 unit gitu kita bikin. Nah, jadi kalau ditanya paling simpel ya kita studio mobil handmade sebenarnya. Itu kita, jadi semua mobil ini kita ciptakan secara handmade dari bahan utamanya aluminium. Kenapa aluminium yang dipilih? Karena biasa aluminium itu grade untuk racing ya. Itu grade untuk racing, ringan, dan iya sesuai spek aslinya. Jadi kalau ditanya ini apa, kita nyebutnya levelnya itu recreation. Recreation itu bener ya mencipta kembali. Speknya sama, nggak cuma mirip-miripan aja. Sensasinya pun sama. Di Bali. Struktur, rangka bodinya, bentuk bodinya betul-betul. Pokoknya semua mirip, ya? Yang nggak kita bikin itu cuman mesin. Cuma mesin. Sama ban ya obviously. Nah, mesin sama. Gimana sih caranya bisa dapetin bentuk mobil yang ini tuh mirip banget sama bentuk aslinya, benar-benar plek-plekan 1:1, dan dari detail eksteriornya, interiornya itu pakai ada blueprintnya atau gimana? Dan kalau misalnya itu blueprint, itu beli atau didapetin secara cuma-cuma atau gimana sih? Jadi gini, ini tuh mobil-mobil yang udah kita kurasi lah. Ini mobil yang kita kurasi, pertimbangan kita memilih mobil-mobil itu satu dari value-nya. Value, dan value ini berarti ada histori, ada estetik. Gitu, itu kita harus ngelihat dari sana. Dan yang kedua, jelas harus bisa ada blueprint. Taunya dari mana ada blueprint? Taunya adalah jika mobil-mobil ini desain industri copyright-nya itu udah expired dari luar, ya kan 35 tahun setelah owner meninggal dan lain-lain, atau bahkan setelah di-issue, depends on the country, itu dia sudah bisa dibuat yang mirip. Jadi kita banyak dapat gambar-gambar mobil ini, bahkan dapat 3D-nya yang detail gitu, dan kadang itu kita dapat beli tapi dijual sebagai souvenir. Iya, souvenir. Karena ya kan orang mikir kayak udahlah nih blueprint mobil Porsche tahun 50-an gitu kan, buat pajangan ya. Kalau kita pakai beneran. Gitu loh. Ada tanda tangannya Ferdinand Porsche itu ada. Jadi di dunia builder otomotif internasional, industri kayak kita itu sudah umum. Gitu loh, sudah umum.
Gitu. Mungkin di Indonesia yang seserius kita baru kita. Oke, belum ada lagi. Ya, jadi kita memang yang core-nya, yang fokusnya di sini itu mungkin cuma kita. Itu. Oh. Nah, rata-rata pengerjaan untuk satu unit mobil itu ada di rentang waktu berapa lama, Mas? Nyampe ke tahunan kah atau cukup beberapa bulan aja atau gimana? Kita pembuatan mobil itu rata-rata 12 bulan, 1 tahun. Cuman memang kalau kita baru trial and error ini mobil pertama lah. Itu bener kayak, oh besok kita bikin kita bisa bikin mobil A gitu. Misalnya kita belum pernah bikin nih. Nah itu pasti lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun malah. Kadang-kadang kita itu kenapa namanya studio, karena itu tempat belajar. Nah, pokoknya harus salah deh. Kalau di 1 hari itu kita nggak ada salah sambil kerja, ada nggak beres. Gitu pasti harus salah gitu. Kita tuh kuncinya kita itu berani dan ya bisa bikin kayak gini. Salah satunya kita mentoleransi kesalahan. Nah, tadi kan disebut untuk bikin satu unit mobil mulai dari setengah tahun, 6 bulan, 1 tahun sampai mungkin lebih gitu. Nah, dari beberapa mobil yang paling sulit detailnya untuk dibuat semirip mungkin bagian apa sih? Apakah body kayaknya ya bisa lah gitu ya. Tapi yang paling sulit apa dia? Apakah velgnya yang atau aksesoris ya? Aksesoris itu kayak ya bempernya, list, interior itu kayak dashboard. Itu kan yang apa ya, orang tuh kalau ngelihat mobil mirip atau enggak itu kalau body itu udah layer pertama lah. Ibaratnya kalau kita ngelamar kerja itu CV lah. CV. Gitu loh. Maksudnya mirip-miripan body itu ya semua orang bisa. Gitu loh, mirip-miripan body itu bisa. Yang susah itu kan yang kecil-kecil. Gitu kan. Pasti kolektor ya pasti langsung ngelihat ke dalam. Gitu kan, habis ngeliat body yang ngeliat ke dalam situasi. Nah, itu yang paling rumit karena itu yang membuat sebuah barang itu dari great jadi excellent, atau excellent jadi great, nggak tahu mana yang lebih tinggi. Anyway, ya itu, gitu loh. Jadi mungkin pekerjaan di 5% terakhir itu paling lama, gitu loh. Jadi ya kalau ditanya yang mana ya, makin aksesoris sebuah mobil itu nggak ada ditemukan di dunia ini, berarti mobil itu makin susah. Kayak 2000 GT ini mobil salah satu the first supercar from Japan ya. Nah, itu the first supercar from Japan itu ya nggak agak ya, ini sangat rumit. Ini kita 2,5 tahun baru jadi. 2,5 tahun karena ternyata yang jual itu hampir nggak ada. Jadi kita 100% bikin semua. Dan ini juga pernah masuk filmnya James Bond ya, dipakai sama Sean Connery. Ya, James Bond Sean Connery dipakai sama Akiko Wakabayashi, temannya James Bond di film tersebut. Nah, ini kan tadi katanya dibuat sama dibuat di Bali. Iya. Yang bikin anak bangsa. Yang bikin bangsa tuh lebar banget ya, kesana luas banget ya. Ini sebenarnya dibikin sama satu kelurahan aja di Bali. Dan nama kelurahan nama Ketewel di Desa Lembeng di Sukawati Gianyar tuh. Iya, jadi di sana itu kira ada 40 sampai 80 orang lah. Anak-anak sana yang bisa bikin Aston Martin sekarang. Desa di Bali yang bisa bikin mobil-mobil ini. Mobil-mobil ini sekitar berapa tuh, Pak? 20 sampai 30. 20 tahun. Jadi banyak, ya itu menarik. Jadi banyak dari tim kita ya first jobnya ini. Oh gitu. Jadi kayak mereka nggak tahu ngerjain yang lain kecuali ngerjain mobil. Itu banyak. Jadi Mas Gusti, terima kasih banyak, sampai ketemu di event Thank you, sampai ketemu semuanya. Next time kita mampir ke pabriknya ya. Oke, mari. Thank you, Mas. Om Swastiastu. Dan kalau di luar sana, mobil-mobil klasik keluaran tahun 40-an sampai dengan 70-an ini yang dulunya dibuat secara limited edition, sangat terbatas. Tentu kalau di dunia ataupun sekarang dijual dengan harga yang sangat mahal, mulai dari puluhan sampai dengan ratusan miliar rupiah. Nih, gue akan coba kasih unjuk. Ada beberapa harga yang memang diperlihatkan di sini ya, supaya bisa membandingkan mobil versi replika ini dengan versi aslinya. Nah, contohnya ini. Ini adalah Mercedes-Benz 300 SL replika. Kalau misalnya kita lihat, ini bener-bener desainnya cantik banget ya. Persis aslinya, pintunya gullwing, khas dari 300 SL ini sendiri. Dan ini adalah highest authentic car value, 6,8 juta US dollars. Di tahun 2022 lalu, di mana harganya setara dengan 109 miliar rupiah. Ya kan? 109 miliar rupiah. Mahal banget.
Tapi dengan kita membeli mobil ini di Tuxedo Studio, harganya cukup di angka 5 miliar rupiah aja. Tentu ada sensasi yang berbeda ya, khususnya soal mesin, karena mesinnya mesin baru. Ini pakai mesin W124, 3200 cc, 6 silinder inline. Tapi buat orang-orang yang suka otomotif, kolektor, dan lain sebagainya, ini punya value yang nggak ternilai sebenarnya. Bisa membeli mobil ini dengan harga yang lebih terjangkau, walaupun bukan original secara engine, ataupun dibuat di pabrik Mercedes misalnya. Tapi nggak mungkin orang nggak akan ngelihat mobil ini ketika kita pakai di jalan raya. Gimana? Luar biasa ya. Bener-bener estetikanya dijaga dari segi eksterior, interior. Bener-bener cantik seperti aslinya. Kedepannya, Tuxedo Studio juga bakalan bikin Ferrari 250 GTO katanya. Dan ada rencana juga dari Tuxedo untuk bikin brand sendiri dengan desain sendiri dengan nama First Lady. Desainnya tuh bagus dan kita akan mungkin nanti lihat seperti apa hasilnya, semoga bisa terrealisasi dan bakal jadi mobil buatan Indonesia, dikerjakan pertama kali oleh orang-orang Indonesia secara utuh. Gimana? Luar biasa kan? Kita akan lihat mobil-mobil ini lebih dekat lagi. Jadi, kira-kira dari 9 mobil yang dipamerin di pameran yang ada di Pondok Indah Mall ini oleh Tuxedo Studio, kira-kira mana yang paling kalian favoritin, mana yang paling kalian suka, alasannya apa? Tulis di kolom komentar. Dan harapannya nanti Tuxedo bisa bikin mobil klasik tipe apa, jenis apa, dan seperti apa. So, terima kasih udah ngikutin vlog gue kali ini. Dan itulah tadi beberapa mobil yang dipamerin di Pondok Indah Mall 2, mobil-mobil klasik, replikasi, ataupun recreate yang ada. Semoga informasi ini bisa menjadi wawasan baru buat kalian yang suka banget sama dunia otomotif dan pengen terus update. Jangan lupa komen, like, dan juga share kalau kalian suka sama informasi yang gue tayangin di YouTube ini. So, sampai jumpa. Berasa old money ya ada di sini ya.